Oke, baik. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk kita berdiskusi pada malam hari ini terkait dengan eh, tugas mata kuliah bimbingan dan konseling kelompok. Jadi di sini kita akan membahas tentang bimbingan konseling kelompok. Jadi terkait dengan tugas kita pada minggu lalu terkait dengan pengertian bimbingan kelompok, tujuan bimbingan kelompok, fungsi bimbingan kelompok, kelebihan dan kelemahan bimbingan kelompok. Untuk teman-teman yang masih belum mengerti, silakan bertanya di dalam forum ini. Waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, untuk teman Esi, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi teman Esi bertanya terkait dengan prosedur pelaksanaan bimbingan konseling kelompok. Berikutnya untuk teman yang ingin menjawab pertanyaan dari teman Esi terkait dengan prosedur dan teknik pelaksanaan bimbingan dan konseling kelompok, saya persilahkan. Teman-teman, jawab sah. Suara tidak terdengar nanti pas ini rekaman. Baik, sambil menunggu jawaban dari teman-teman, untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya, saya persilakan. Oke, Sri Yulia Putri Tokan, saya persilahkan. Apa? Bagaimana waktu itu dapat berapa ahli? Oh, sama-sama teman Putri. Untuk teman-teman yang ingin bertanya lagi, saya persilakan. Halo teman-teman, bagaimana? Dua pertanyaan Sako atau ada yang mau bertanya lagi? Oh, oke, teman Yuyun. Baik, Yuyun tidak bertanya. Bilvin, no, engkau tidak ada niat mau jawab. Baik teman-teman, karena teman-teman sekalian
Bagaimana? Tidak, kita jawab di sini dulu. Baru 5 menit nih. Tambah tambah 5 menit lagi kok? Atau Cynthia mau bertanya? Oke, mantap mantap. Silakan. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Ini apa kelebihan dan kelemahan dari BK kelompok? Baca saja di situ intinya bisa jawab. Iya, 2 ahli saja. Iya, mau lebih juga bisa.
Sudah Kak Sinta? Oke, baik. Terima kasih teman Mince yang telah menjawab pertanyaan dari teman Sri Yulia Putri Tokan. Jadi, dan berikutnya saya mau menjawab pertanyaan dari teman Tresia Eleopat yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan bimbingan kelompok. Jadi yang saya dapatkan itu prosedur pelaksanaan yaitu yang pertama identifikasi kasus. Jadi identifikasi kasus ini nih langkah awal untuk menemukan peserta yang diduga memerlukan layanan bimbingan dan konseling dengan cara melakukan pendekatan dengan melakukan wawancara. Yang berikut identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalah itu upaya untuk memahami jenis, karakteristik kesulitan atau masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Yang berikutnya treatment. Jadi treatment ini merupakan upaya untuk melaksanakan perbaikan atau penyembuhan atas masalah yang dihadapi konseli berdasarkan pada keputusan yang diambil dalam langkah prognosis. Yang berikut evaluasi. Jadi evaluasi ini merupakan usaha pemecahan masalah tetap dilakukan untuk bantuan treatment yang telah diberikan terhadap pemecahan masalah yang dihadapi peserta didik. Jadi setelah melakukan treatment tadi, langkah berikutnya itu evaluasi. Yang berikut teknik pelaksanaan bimbingan kelompok. Jadi teknik ini bukan merupakan tujuan, tetapi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Beberapa teknik dapat digunakan dalam pelaksanaan bimbingan kelompok, yaitu teknik pemberian informasi, disebut juga dengan metode ceramah, yaitu pemberian penjelasan oleh seorang pembicara kepada sekelompok pendengar agar dapat menyampaikan informasi. Diskusi kelompok adalah percakapan yang telah direncanakan antara 3 orang atau lebih dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau untuk memperjelas suatu persoalan. Itu untuk jawaban dari teman Tracy Eleopat. Terus yang berikutnya itu saya mau menjawab lagi pertanyaan dari teman Sri Yulia Putri Tokan mengenai kelebihan dan kekurangan dari bimbingan kelompok. Jadi yang pertama itu saya dapatkan dari Irfan Hermawanto. Jadi dia punya kelebihan yaitu praktis, memberikan kesempatan pada anggota untuk saling memberikan dan menerima umpan balik. Terus dia punya kekurangan yaitu perhatian konselor lebih menyebar. Konseli sering mengharapkan terlalu banyak dari kelompok sehingga ia tidak berusaha untuk berubah. Yang berikut dari Dewa Ketut Soekardi. Dia punya kelebihan yaitu lebih bersifat efektif, efisien, waktu dan tenaga. Bimbingan kelompok dapat memanfaatkan pengaruh-pengaruh seseorang atau beberapa orang individu terhadap anggota lainnya. Sedangkan dia punya kekurangannya itu hanya terbatas pada pencegahan, kurangnya interaksi antara sesama anggota kelompok, dan lebih berorientasi pada pemberian informasi. Baik teman-teman, itu sedikit tambahan jawaban dari saya. Karena hanya ada 2 pertanyaan saja, jadi pertemuan kita saya akhiri. Dan untuk teman-teman yang mau bertanya lagi, silakan bertanya melalui grup kita di WA. Dan untuk teman Cynthia nanti pertanyaannya itu kalau bisa diketik di Word terus dikirimkan ke saya. Kalau bisa. Ini malam saya terima ya, bisa kok? Oke, tinggal copy paste saja juga. Oke, teman-teman, selamat malam dan selamat beristirahat untuk kita semua. Dadah.